Nggak tahu itu pokis tuh, itu dibahas Pak, dibahas itu pembohongan itu. Iya, karena lagi pula siapa yang mau disama-samain sama apa kamu samain, kamu yang samain. Yang samain siapa? Yang ngomong siapa, Yon? Itu. Kamu lagi mabuk ya, Yon? No, demi Tuhan saya tidak, ya. Kamu jangan ngomong masalah tentang mabuk. Lu mau lihat di muka gua? Kamu itu banyak penipu kamu. Kamu itu yang muka penipu, Yon. Kultur mana yang menyebut oh itu biasa. Silakan Bang Fitro, lanjutkan. Lanjutkan. Saya dulu Pak Fitro, ini saya dari tadi emosi ngeliat kalian semua nih, penipu ini. Sebentar. Kalau persetujuan Bang Fitro nggak masalah. Kalau Bang Fitro setuju nggak masalah. Tapi kalau nggak setuju sesuai urutan. Oke, boleh. Ya, silakan Pak Fitro. Silakan Bang Fitro. Jadi untuk Taharun close aja. Sekarang lanjut. Apakah ini ada Allah Subhanahu wa taala, anak Allah Subhanahu wa taala? Iya, monggo. Masih banyak yang belum speak up ini, Bro. Kasih kesempatan yang lain lagi. Iya, jangan lama-lama Pak Fitro. Masalah macam ini boleh nggak? 2 menit aja deh. Kasih waktu 2 menit. Nanti habis ini Adrian sama Tristan. Enggak, saya mau menanggapi masalah Maryam. Dari tadi biar selesai aja. Kita kan bahasnya Mesias dari tadi. Kok larinya ke sini aja? Silakan berkutat. Silakan. Bang Fitro dulu. Itu aja. Jadi soal Maria, Taharun. Fitro lagi. Yang lain lah. Fitro diam dulu. Dia masih belum selesai. Iya, belum selesai tadi. Jadi saya pikir kita berdiskusi saling mencerahkan, gitu. Nggak harus menang-menangan, gitu. Nah, jadi untuk Maria, untuk Taharun, apakah itu perkataan Allah Subhanahu wa taala atau perkataan orang yang dikutip oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, itu kita masing-masing saja. Silakan akal kita masing-masing menilai. Sekarang kelanjutannya, apakah Isa dan Isa adalah sama? Isa adalah Allah Subhanahu wa taala, sementara Isa adalah anak Allah. Monggo. Ini yang mau dibahas. Loh, kok dibahas lagi kan tadi? Bang Fitro sudah selesai. Apakah? Bang Fitro sudah selesai. Sudah selesai, sudah. Monggo, lanjut, monggo. Lanjut Adrian. Apaan? Siapa? Loh, itu Pak Fitro nanya, masa dilanjut sama saya? Dijawab dong. Silakan Kristen ini. Apakah Isa adalah anak Allah Subhanahu wa taala, sementara Yesus adalah anak Allah? Monggo. Silakan Tristan atau siapa yang mau jawab? Ya, saya jawablah satu-satu nih dari awal. Udah Bang Tristan dah. Ini masalahnya penjajahan dari awal. Saya bentar dulu agak melenceng dikit. Islam nggak pernah menjajah, tapi fatkul. Bahasanya fatkul. Jangan begini, Tulanto, Tristan. Sabar, diam dulu. Diam, aku buka ini masalah penjajahan ke Australia ya. 20 juta jiwa aborigin mati. 100 juta Indian mati di Amerika. Yang jajah siapa? Hah? Ya, apakah mereka menjajah atas nama agama, Bro? Ya. Nggak ada urusan gua. Mesias nih sekarang ya. Persamaan Al-Quran yang diurapi, disahkan, diangkat tentang Isa. Ya. Jadi ini dari perjanjian lama nih Mesias, ya kan. Kemudian masalah Harun tadi. Admin dong ini out of context. Offside nih. Ya sabar, nanti ke Isa anak Allah ini. Sabar, sabar. Ada hubungannya. Masalah singkat banget. Kamu singkat gitu. Nah, masalah narasi yang dibangun tadi ya, kita lihat di Al-Baqarah 136, di situ ada nama Ismail. Ada nama Ismail di situ. Berkali-kali undang saya tidak pernah mau kena seperti ini. Dita. Sabar dulu lah, nanti Bapak bantah. Bang Fitro. Bang Fitro, tadi ketika
Bang Petro ngomong, aku ngasih kesempatan Bang Petro seluas-luasnya loh. Ya. Out of konteks, Mas Dita, kembalikan ke konteks. Bukan. Biarin aja, Pak. Itu kan mereka punya konteks ya, biarin aja. Kecantikanmu, aku Ini, relakan ini. Ini mau Persamaan menunjukkan Al-Quran dan Injil ya, tentang Isa al-Masih. alurnya Oke ya. Di Al-Quran Tristan. Isa al-Masih lahir dari Salah nama Nabi Ismail tadi kan disebutkan di surah Injil. 4 tadi, sebenarnya di surah Yesus 2 lahir dibaca dari ya. wanita Di suci. Al-Baqarah 136 nama Ismail ada di situ. Kemudian di surah Maryam ayat 4 Nabi Ismail itu adalah nabi. Aduh, yang mana nih? Nah, masalah sabar dulu. Masalah Nabi Muhammad apakah dia Mesias atau bukan? Ya, Nabi Muhammad itu anggaplah bukan Mesias, tapi wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Nabi Muhammad itu di atas segala ciptaan. Jadi nggak ada apa-apanya Mesias itu sama kamu. Ya. Kemudian masalah yang lain lagi anak Allah. Kenapa ini Pak? Jangan kejang-kejang lah. Nah, masalah ini masalah apa namanya? Masalah anak Allah. Ya. Allah itu kenapa Allah harus punya anak? Kalau Allah harus punya anak, maka ia harus punya istri. Iya, betul. Allahmu tidak bisa. Apa sebab? Allah ajarkan sabar dulu, bos, lu paling ganteng di dunia. Dita, nanti kapan-kapan kamu undang saya lagi. Kenapa mulai ya? Allah itu, Allah ajarkan makhluknya itu untuk nikah. Out konteks Isa Yesus. Ya. Iya Isa ini kan larinya ke Isa anak Tuhan. Ini belos kontak. Ini mau menunjukkan alurnya dulu, kakek dengerin dulu. Tidak benar alurnya ini, Dita. Tadi kamu kasih saya Setiap kesempatan. jawaban itu ada prolognya. Tadi kamu Oke, kasih persamaan kesempatan. Al-Quran dan Injil tentang Isa al-Masih. Yesus Adanya adalah serpian. Allah. Isa anak Allah Secara Subhanahu wa singkat. Ta'ala. Bang Petro, saya tanya. Tadi ketika Bang Petro menjabarkan, apakah saya mengganggu Bang Petro yang out of context atau apapun? Bang Petro juga memberikan prolog. Bang Petro juga memberikan prolog. Tidak ada. Ketika Bang Petro saya juga tadi memberikan bilang prolog. kita close, Ukhta Maria, Harun, kita lanjut. Apakah Isa anak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yesus anak Allah. Monggo, malah dikasih tentang penjajahan gitu loh. Loh, ini kan kita sedang membicarakan tentang silsilahnya dan ini dirunut dari awalnya, dari asalnya gitu loh. Dari penjajahan jihadis di Timur Tengah. Sudahlah, Menerus memotong. lama ya. Bang Petro, saya kasih tahu ya. Ketika Bang Petro Udah belum? Ketika Bang Petro nyela-nyela seperti ini, itu malah merugikan. Saya kan catat satu-satu Pak. Ini masalah anak Allah ya. Bentar, Bang Petro ketika menyela-nyela terus seperti ini, itu akan merugikan teman Bang Petro sendiri. Orangnya udah live, biarin. Udah lanjut. Berhubung Bang Petronya udah live, lanjut ke Ini masih lanjut ke Adrian dulu. Lanjut ke Adrian dulu. Soalnya Bang Tristan tadi kan konteksnya menjawab Bang Petro. Bang Petronya udah live. Jadi lanjut ke Adrian dulu. Oke. Silakan Adrian. Kalau ini kan tadi judulnya Yesus, apakah Yesus dan Isa sama gitu ya? Nah, kaitannya dengan Mesias. Kalau misalnya tadi disebut Mesias itu apa artinya pemahamannya? Bentar. Ini yang ingin menanggapi Bang. Saya belum selesai loh. Sayang sekali nih. Kenapa saya dipotong-potong nih? Kesal juga saya. Bang Tristan, kalau Saya ingin menanggapi sedikit lagi Adrian, Saya sedikit lagi aja. Nggak banyak-banyak. Menghormatin moderator, Pak. Pak Rizal. Saya harus objektif. Saya mau jawab Pak Pedro ini, Isa anak Allah atau bukan? Yesus itu sementara Yesus adalah anak Allah gitu kan? Pak Petro sudah keluar, jadi saya lempar bola ke Adrian. Dinda,
Aku live dulu ya, udah ngantuk nih. Terus Pada dengar dulu. lempar ke Aderion. Silakan Aderion. Yang ingin menanggapi Aderion Live Hendra. dulu ya. Udah semua. Ya udah. Kalau kalian menganggap Isa itu dan Yesus itu adalah sama, itu udah pasti beda dong. Bahkan lucu kalau ada orang Islam yang menyatakan kalau Yesus itu dan Isa sama. Lucu. Kaitannya ini sekarang lebih subtema lagi ya, kaitannya dengan Mesias. Kalian tadi sempat kudengar bahas tentang kata Mesias itu diurapi, Musia itu juru selamat, dan sekarang kembali refleksikan ke Isa itu yang kalian anggap, yang kalian klaim itu adalah tokoh yang sama di dalam seperti dalam kitab saya. Apa itu Al-Masih? Itu dulu satu. Jadi kita tahu, jadi kita tuh punya parameter yang sama. Kamu ngomong menyebutkan tentang Mesias panjang lebar bla bla bla, ini tentang masalah yang diurapi. Terus tadi dikaitkan dengan Muhammad, tapi Al-Masih nggak kamu sentuh. Al-Masih dalam Quran itu apa itu arti? Apakah itu di Mesias itu apa Al-Masih di dalam Quran itu diartikan sama seperti yang diurapi? Enggak, sama sekali enggak. Bahkan jauh dari kebenaran. Nih, saya tunjukin. Jangan bilang oh itu kan tafsir deh. Tafsir kalian aja nggak tahu kok Al-Masih itu apa. Quran juga nggak tahu, ya harus dengan tafsir dong. Dan saya harus lebih percaya tafsir yang kompeten daripada kalian. Saya nggak mau percaya sama kalian. Mengimani tafsir seperti halnya bukan mengimani tafsir. Tapi sekarang Al-Masih tanpa tafsir. Al-Masih tanpa tafsir. Apa kamu artinya Al-Masih? Tahu nggak? Nggak, Quran nggak menjelaskan itu. Mana tak ada Quran? Quran kan apa? Infonya kan dikit banget gitu loh. Nah ini kan tafsir, bahkan tafsir itu lebih lengkap dibanding Quran kok. Disebut di sini, menurut sebagian ulama salaf, ia dinamakan Al-Masih, ini konyolnya minta ampun nih, konyolnya minta ampun. Ia dinamakan Al-Masih karena banyak melakukan pengembaraan. Menurut pendapat yang lainnya, ini pendapat yang lainnya lagi. Ia dinamakan demikian karena kedua telapak kakinya rata, tidak ada lekukan dan tonjolannya. Menurut pendapat yang lainnya lagi, ada 3 pendapat ini. Ia dinamakan Al-Masih karena apabila ia mengusap seseorang yang mempunyai penyakit, maka dengan izin Allah, orang tersebut sembuh dari penyakitnya. Dukun. Jadi ini bukan ngomongin tentang pengurapan. Ketiga hal ini ada nggak nyambungnya dengan Mesias yang dimaksud dengan Yesus? Nggak ada. Lalu kenapa kalian bilang sama? Itu permasalahannya. Kalian tuh terlalu ganjen sama kitab orang. Kitab sendiri nggak dicari tahu. Al-Masih ini kenapa sih disebut Isa ini Al-Masih? Cari tahu gitu loh. Jangan nyamain karena info di dalam kitab kalian minim info, kalian salah pahami lah kitab kami. Dan kerjaan kalian kan gitu mulu kerjanya. Tafsir nggak digunakan, kitab orang yang digunakan. Kerjaan muslim polemikus kan gitu kerjanya. Ganjen nama kitab orang. Karena kitab sendiri nggak dipelajarin. Tafsir ditafikan, dimenafikan tuh kata tafsir. Oh itu ketafsir. Nafsir ini kan golongan ulama pak. Kecuali yang nafsir ini tukang toprak nih, gue gak akan pakai itu. Ini bahas tafsir apa bahas Isa? Bahas Al-Masih pak. Kan kita tentang Mesias. Pak Yesus kan Mesias. Isa itu kan Al-Masih. Nah kita kan harus punya perbandingan apple to apple. Kalau misalnya Yesus di dalam kitab saya disebut Al-Masih, ya tentu kita perbandingannya Isa Al-Masih dalam kitab Quranmu. Itu perbandingannya apple to apple. Bukan malah ngekritisin kitab orang mulu. Kitab kamu dibilang dikritikin kitab kamu nangis. Ya udah nggak usah curhat. Udah Silakan. belum ini. Tanggapin pasti berbeda. Jelas saya. Silakan. Siapa yang mau nanggapi? Silakan Tristan. Pakai literal ya, pakai bukti ya. Saya mau. Saya. Siapa? Silakan. Bang Kismet, silakan. Bapak. Oh, Bang. Silakan Bang. Waktu dan tempat. Oke. Jadi begini, mengenai Yesus Mesias itu ya. Agak keras sedikit, suaranya tenggelam. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begini, mengenai Yesus itu Mesias, sebenarnya yang sering terlewatkan bahwa Yesus sendiri itu menolak. Yesus sendiri menolak bahwa Boleh saya jawab nggak? dirinya adalah Mesias anak Sebentar Daud. Bang Tristan. Tadi dikasih Ya. kesempatan sampai diam. Iya, saya dipenggal kok.
Atau Bang Tristan silakanlah, saya kasih artinya saya tuker enggak apa-apa. Silakan Pak. Silakan Pak Tristan. Oke, saya mau Halo, Ya, di dalam surat 6 ayat sebentar. 101. Sebentar dulu, sebentar. Silakan. Ya. Ini, jadi Allah ini bukan masalah ini pengetahuan tentang Isa. Gitu. Yang perlu saudara-saudara Kristen paham, kitab Anda itu telah mengfitnah dan menghina Nabi Isa alaihissalam. Allah hanya meluruskan saja. Contoh ya, Galatia 3 ayat 13. Terkutuklah ia yang tergantung di kayu salib. Siapa yang digantung di kayu salib? Di Al-Quran dikatakan Maryam 31. Aku dimuliakan, diberkati Allah dimanapun aku berada. Perbedaan sangat jauh sekali. Nabi Isa atau Yesus itu di PB itu melakukan mukjizat itu dengan susah payah. Di Al-Quran hanya dengan mengusap saja. Contoh, merugikan peternak, Markus 5, 1-20. Minjam keledai nggak dibalikin, itu ayatnya nggak ada itu. Markus 11 ayat 2. Yohanes 8:9 itu melepaskan pezina lagi. Ini fitnah-fitnah luar biasa ini. Gitu loh. Belum Maria itu punya suami. Bayangin lagi tunangan punya suami. Matius 1 ayat 18 ya. Lukas 1 ayat 28 itu. Gitu loh. Jadi Al-Quran ini hanya meluruskan kisah-kisah hoak. Fitnah-fitnah tentang keluarganya Maryam alaihissalam. Masalah silsilah apakah Yesus atau Isa ini sama? Opsional. Kalau kisahnya sama, dia Isa. Kalau kisahnya beda, dia bukan Isa. Contoh. Ya, Maryam 30. Isa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Nya Allah. Dia memberikanku kitab dan menjadikanku seorang nabi. Mana ini ayat-ayatnya di PB? Yesus mengaku dirinya hamba, Yohanes 13:16. Yesus ini mengabarkan Injil Allah, Markus 1, 13-14. Injilnya itu bukan Injil Matius, Lukas, Markus. Bukan itu. Dia punya Injil sendiri. Dan dia menjadikanku nabi. Nabi mana ayatnya? Matius 21:11. Yohanes 4 ayat 19. Ayo, sini lo pakai data sama saya main. Kemudian apakah dia anak Allah? Allah bantah ini. Mereka mengatakan Allah punya anak. Bagaimana Allah mempunyai anak sedangkan dia tidak punya istri? Maksudnya itu begini bos-bos kalian yang dari Kristiani. Tuhan itu mengajarkan manusia kalau mau memuaskan nafsu nikah. Kalau mau punya anak nikah. Tuhan yang mengajarkan nikah ingin punya anak. Masa Tuhan punya anak tanpa istri? Kalau punya anak tanpa istri apa namanya kalau bukan zina? Coba otak kalian taruh di atas kepala yang benar gitu, taruh di situ. Menyatakan Tuhan punya anak tanpa istri, bagaimana Tuhan berzina gitu? Anak di situ maksudnya, kalau bagi kaum adopsionis adalah kaum adopsi anak Tuhan, anak soleh maksudnya. Yesus itu anak soleh. Matius 5 ayat 7. Yesus itu anak Maria, Matius 1 ayat 16. Yesus itu anak hamba, Yohanes 1 ayat 29. Gitu loh. Anak Tuhan itu hanya kiasan, perumpamaan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Silakan dilanjut. Saya. Dua apa? Yang tadi. Saya dong. Ini tadi kan H2H tadi katanya. Ya kan? Ini H2H atau bukan sih? Nah, Silakan Adrian kalau mau menanggapi. Silakan Adrian. Nih. Terima kasih. Inilah polemikus muslim seperti ini kualitasnya. Halo. Dengar nggak? Nih, ini kualitas muslim ini polemikus seperti ini. Tadi saya hanya fokus Jangan himonem Pak, jangan himonem ya, jangan himonem. Saya nggak tahu. Ini dia. Kamu yang itu himonem. Nih perhatiin. Tadi saya hanya satu fokusnya. Saya tuh nggak mau banyak-banyak. Kalau mau Gua jawab bahasan Pak Pedro, bukan lu. Saya dikasih kesempatan ngomong nggak sini? Diam dulu dong. Kamu kan tadi ngomong saya nggak potong. Silakan. Ya udah, Diam dulu. Nanti kalau kamu kayak gitu lagi saya matiin nih. Saya pergi. Tadi saya fokus tentang Mesias dan Al-Masih. Hanya itu sub tema saya. Tadi kan saya udah tekankan sub tema saya cuma satu. Tentang Mesias dan Al-Masih. Kaitannya tadi saya mendengar kata kalian tuh sempat membahas tentang Mesiasan.
Mosia, Mesias tadi itu juga saya bisa jawab itu, tapi saya nggak masuk tuh peserta debat, jadi saya diam. Nah, sekarang saya mau masuk tentang Mesias dan Al-Masih. Kalau memang Mesias itu Isa itu Al-Masih kan bentuk Arabnya dari Mesias kan. Itu kan bentuk Arab. Apakah itu sama pemahamannya? Kalian dari tadi ngomong tentang Mesias itu yang diurapi, bukan juru selamat, tapi yang diurapi. Oke, kita refleksikan. Isa itu apa arti Al-Masih di dalam Isa itu? Gelar Al-Masihnya Isa itu artinya apa? Hanya itu yang tadi saya ngomongin. Kamu tadi ngomongin tentang masalah apa? Kitab-kitab Galatia kamu ngomongin. Maryam 31 Isa dimuliakan, minjem keledai, isi firman luar biasa. Ini fitnah luar biasa. Terus Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan Injil tuh. Itu siapa itu mereka? Tapi di lain pihak kamu menyebutkan, oh Yesus itu anak soleh, itu menurut kitab Matius. Kan kurang ajar. Kamu udah bilang Matius itu bukan kitab Injil, itu karena bukan Injil, itu bukan ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tapi kamu mengkutip untuk menyebutkan Yesus itu anak soleh di kitab Matius juga. Ini kualitas polemikus muslim itu seperti ini. Dan itu menyeluruh sekarang gue lihat. Ya, seperti itu dari saya. Oke, bahkan siapa mau menanggapi? Saya tanggapi ya Diriam. Saya 1 menit aja Bang. Bang ini Meluruskan aja. Bentar, Bang Duafa dulu. Bang Duafa dulu. Saya serahkan ke Pak Intan. Jadi agak keras suaranya, Bang. Jadi begini, sebenarnya di dalam ini jujur saja Bang Aderion ya. Oke lah Bang Aderion mengatakan ini Muslim begini kualitasnya. Tapi saya ini akan Polemikus Muslim saya bilang. Ya, saya polemikus Yes, yang tidak termasuk yang itu Bang Aryan ya. Ya, Jadi di dalam Injil sendiri, Yesus itu menolak dirinya adalah seorang Mesias yang dimaksud sebagai Mesias anak Daud itu. Mau saya bacakan ayatnya. Ini di Markus 12:35. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri oleh pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Catat kata, Tuanku. Jadi Daud itu menyebut Mesias yang akan datang itu adalah Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Lalu Yesus membuat sebuah pertanyaan dalam arti yang retoris. Pertanyaan Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Jadi maksud kalimat Yesus pada ayat 12:37 itu, seandainya Mesias itu adalah anak Daud, maka Yesus akan pada ayat 12:36 Daud akan mengatakan, Tuhan telah berfirman kepada anakku. Itu. Jadi ini di Markus 12:35 yang paralel dengan Lukas. Di Lukas juga demikian. Ini di Lukas saya ambilkan ya. Lukas. Ada yang mau martabak? Makan dulu ya. Oke, silakan. Nah ini di ayat 20 di Lukas 20:41. Tetapi Yesus, ini mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabmu itu tepat sekali sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa. Lukas berapa Pak? Lukas berapa? Maaf. Lukas 20:41, paralel dengan tadi. Oke, silakan lanjut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud?
Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, pada ayat 24-4-nya, jadi Daud menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia anaknya pula? Ini kalau Yesus benar anak Daud, ya, kalau Mesias itu adalah anak Daud, Yesus menolak bahwa Mesias itu bukan anak Daud. Nah, kalau Yesus adalah anak Daud, berarti Yesus bukan Mesias itu. Itu aja barangkali dari Bang Aderion mau menjelaskan secara istilahnya dari apologetik Kristen ya. Silakan mau membela diri dengan dua ayat yang paralel ini tentang penolakan Yesus bahwa Mesias itu bukan anaknya Daud karena Daud menyebut dengan tuanku. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, saya tanggapan. Sebentar, sebelum ke Bang Aderian, saya mau ngasih tahu dulu Umi Rifa ya. Ini biar Bang Aderian menanggapi dulu, baru nanti setelah itu Umi Rifa. Silakan Bang Aderian. Habis ini mau izin. Ini Pak ya, Markus 12:35 dan Lukas 20:41. Ya, Tidak ada satu kata pun kita lihatnya ya. Nih kan kebiasaan memang muslim polemikus gitu, nggak bisa share screen, tapi saya bantu Pak, tenang aja. Iya, saya bantu. Di sini nggak ada sama sekali indikasi bahwa dia menolak itu Mesias, tapi lagi menjelaskan tentang hubungan antara Yesus dan Daud. Ya. Pada suatu kali ketika Yesus mengajar di Bait Allah, ia berkata, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri dengan pimpinan Roh Kudus berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Daud sendiri menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula. Orang-orang banyak yang besar jumlahnya mendengarkan dia dengan penuh minat. Menolaknya itu di mana? Instruksi dia menolak kalau dia itu bukan Mesias, menolak Mesias. Jadi begini. Justru Pak, Mesias ini, dengar Pak, Mesias ini yang dimaksud dengan yang disebut dengan Mesias Pak, orang Yahudi tahu. Bapak nanya mau Yahudi manapun, namanya Mesias pasti dari anak Daud. Tapi ini Daud sendiri yang ngomong. Bagaimana mungkin? Ini bukan berarti saya bukan Mesias, bukan ngomongin gitu. Tapi diajak mikir nih orang-orang yang di si gembel-gembelnya diajak mikir. Bagaimana mungkin sih kalau dia Mesias itu adalah anak Daud, tapi si Daud sendiri menyebutkan dia Tuhan. Artinya yang Mesias yang datang ini jauh lebih besar, lebih mulia dibanding si Daud ini sendiri. Karena ini adalah sebuah nubuatan. Ngomongin tentang apa? Kitab Daniel, Pak. Lebih besar Mesias dibanding Daud. Walaupun Mesias itu turunan dari Daud. Tapi ada kalimat bagaimana mungkin ia anaknya pula. Iya. Nah, betul. Berarti bukan anaknya Daud. Loh, bukan. Gini loh, harusnya kalau anaknya kan harusnya Daud ini kan lebih besar daripada turunannya kan? Iya kan? Coba lihat bahasa di 37. Daud sendiri menyebut dia tuannya. Gini Pak. Terus kemudian membuat sebuah pertanyaan retoris. Bagaimana mungkin ia anaknya pula. Jadi kalau maksudnya kalau Daud nyebut tuan, tidak mungkin yang dimaksud tuan oleh Daud itu adalah anaknya. Itu pola pikir Petruk seperti itu. Tapi perhatikan Pak, sampai di Bapak santai dulu Pak. Bapak dengar dulu Bapak. Iya, makanya di sini tuh seharusnya di sini seharusnya saya ini bukan TikTok Pak sama Bapak. Ya. Bapak tadi saya dengar full tanpa saya potong. Nah, sekarang ini harusnya ini tanggung saya. Lanjut ya. Kalau kamu motong-motong gini, kamu kapan selesainya sama saya? Ya. Itu loh. Saya lagi menjelaskan maksudnya ini kan kamu kan umi, tidak memiliki ilmu tentang kitab-kitab sebelumnya, tentang Mesias itu seperti apa, kamu tahu nggak? Seperti itu ya. Makanya seperti itu, makanya diam. Nah, kalau Anda sama pendengar kitab itu kamu nurut gitu loh. Iya, ya makanya diam, jangan nyolot, jangan malah ngajar.
Muhammad aja nggak pernah ngajar ahli Taurat kok. Silakan. Makanya namanya Mesias itu Pak, memang itu seluruh orang tahu, orang Yahudi, kalau itu harus dari turunan Daud, nggak boleh enggak. Itu syaratnya Mesias. Dan Mesias ini jauh lebih besar dari Daud itu sendiri. Itu mau membukakan pikiran mereka. Yang dinanti-nantikannya ini lebih besar daripada bapaknya dalam tanda kutip. Anak Daud ini kan kalau misalnya disebut anak Daud, kesannya si anak Daud ini kan jauh lebih rendah daripada si bapaknya kan. Bapak nenek moyangnya kan. Ini enggak. Itu berhubungan dengan kitab Daniel 7 ayat 14. Panjang lebar saya ngomongin tuh. Kalau kamu bilang ini saya mau kontrari dari omongan Bapak ya. Ini ada di kitab hanya dua ayat saya menunjuk. Yohanes 4 ayat 25. Lihat. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Lihat jawabannya Yesus apa? Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kau. Itu satu. Markus 14 ayat 61. Salah. 14 ayat 61. Tetapi ia tetap diam dan tidak. Oh, ini imam besar yang ngomong nih. Ini imam besar Yahudi yang ngomong, lihatin. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Ini kalau nggak salah latar belakangnya udah penyalipan, penghakiman nih di mahkamah agama kan, lihat. Ia bertanya kepadanya, si imam besar ini nanya nih kepada Yesus, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia, ini ngomongin tentang Daniel nih. Ini membuat Daniel sih. Duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Oh, marah lah. Imam besar ini marah. Lihat, maka imam besar itu mengoyakkan pakainya dan berkata, untuk apa lagi kita perlu saksi lagi? Kamu sudah mendengar hujatnya kepada karena dia mengaku Mesias. Nah, kamu sekarang menuduh Yesus itu menolak di Mesias. Sementara imam besar ini kesel ngeliat Yesus karena dia mengaku Mesias. Kamu siapa? Itu ayat yang tadi yang kamu ngomongin itu bukan bentuk penolakan, Pak. Itu ngomongin tentang Mesias yang dimana itu adalah anak yang terpuji, ini yang dimaksud di Daniel 7 ayat 14. Ini saya ngomongin langsung nih ya, omongan Yesus langsung yang tadi saya ngomongin. Itu statement Yesus langsung, dia bukan menolak, bahkan akulah dia. Ya, itu udah saya. Yang terakhir, aku juga minta dari Bapak, bagaimana dengan Al-Masihnya Isa? Itu belum ada satupun Muslim di sini yang menjawab itu. Al-Masih Isa bagaimana? Silakan. Betul. Silakan Umi Rifa. Ya, silakan. Ini Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, suara saya kedengaran? Dengar. Ya, waalaikumsalam. Kedengaran, Bu? Oke. Salam. Saya menanggapi, saya dengar tadi Rion mempermasalahkan tentang kata Masaha atau Al-Masih dengan Mosia atau Mesiah dalam perspektif bahasa Ibrani. Dan Rion mengatakan kalian itu hanya mendapatkan tafsir-tafsir. Sebenarnya apa masalahnya ketika kami yang bukan orang Arab mendapatkan tafsir dari ulama kami? Itu hal yang bahkan lebih sangat valid ya, ketika informasi zaman dahulu kala kami dapatkan melalui tafsir ulama-ulama kami. Nah, seperti Ibnu Abbas mengatakan kenapa Al-Masih digelari Masaha atau Al-Masih, kenapa Nabi Isa digelari Al-Masih, karena dia menyeka atau mengusap ketika dia melakukan sebuah mukjizat, karena dalam bahasa Arab Masaha itu artinya mengusap. Lalu Rion mempermasalahkan itu, kan itu dukun. Nah, itu kan asumsi Rion. Tapi kalau kita berbicara secara akademis, perlu diketahui sama Rion, bahasa Aram, bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu adalah bahasa semitik yang serumpun. Nah, kalau saya akan membacakan sejarah bangsa Arab yang saya baca di buku Dr. Jawad Ali, di mana orang-orang Nabatea atau Nabat, bahkan diyakini sebagai Nebayot, keturunan Ismail, yang memiliki kerajaan di Arab Saudi, mereka secara arkeologis itu memiliki kebudayaan Aram, bahasa Arab, makanya mereka disebut dengan suku Ajam.
orang-orang ajam atau orang Arab sendiri tidak mau mengakui mereka sebagai orang Arab. Nah, ketika bahasa ini membaur, itu bukan sesuatu hal yang aneh. Nah, jadi sama seperti Malaysia dengan Indonesia, ada beberapa kata yang berbeda, ada yang sama. Tapi secara makna sendiri itu tidak jauh berbeda, dalam artian tidak lari dari makna aslinya. Contoh, kalau diurapi, Mesiah artinya diurapi, kemudian itu nggak jauh artinya dengan diusap, karena memang ketika raja-raja diurapi di zaman Daud atau bait suci diurapi, itu diusap dengan minyak. Nah, di dalam perspektif bahasa Arab sendiri itu dikenal dengan lafaz mustarak. Lafaz mustarak ini satu kata maknanya banyak, atau satu kata maknanya bisa menjadi seperti kayak al-alaq lah misalnya. Ada yang mentafsir itu seperti lintah, ya memang dia seperti lintah, kemudian dikatakan gumpalan yang menempel. Jadi maknanya itu tidak lari dari karakteristik yang dibicarakan. Ini tentang bahasa kita bicara, linguistik. Nah, jadi kalau orang kami umat Islam yang ada di Indonesia mendapatkan tafsir, tentu lebih valid daripada ini saya komparasi. Kami umat Islam mengetahui tentang Nabi Isa alaihissalam berdasarkan apa yang difirmankan oleh Allah kepada Nabi kami, lalu ditafsir oleh ulama kami, ya salah satunya Ibnu Abbas, yang dia adalah salah satu sepupu Rasulullah dan hidup di zaman Rasulullah, bahkan didoakan Rasulullah dan penuh dengan hikmat menurut keyakinan kami, tentu itu lebih valid. Nah, pertanyaan saya lemparkan ke Rion, bagaimana Rion percaya bahwa Yesus yang diceritakan di dalam Bible itu benar-benar seperti yang nyatanya yang dialami benar-benar Yesus itu sendiri yang terjadi seperti itu, lalu diceritakan penulis kitab Rion. Dari mana Rion bisa memberitahukan kepada kami umat Islam bahwa ini loh kitab saya valid menceritakan tentang Yesus di zamannya dan tidak akan salah menceritakan. Kalau kami umat Islam, tentu kami bisa mengatakan, ya, Nabi Isa diceritakan melalui Al-Quran, tapi Al-Quran itu sendiri kevalidannya secara ilmiah bisa diuji. Maksud saya begini, bagaimana Rion meyakinkan umat Islam bahwa Yesus versi Bible itu lebih benar daripada Isa alaihissalam versi Al-Quran? Nah, kalau kami punya periwayatnya, menceritakan masalah Nabi Muhammad menceritakan tentang Nabi Isa, kami punya sampai berkesinambungan, seperti yang kita bahas kemarin tentang pengajaran secara lisan. Bahkan yang diajarkan secara lisan itu, yaitu kami sebut dengan hadis, itu dihafalkan. Nah, jadi Rion tentang Yesus versi Bible, bagaimana Rion mau meyakinkan kepada kami umat Islam bahwa yang diceritakan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah benar-benar seperti itu kejadiannya? Secara akademis, bisakah Rion menjelaskan kepada kami umat Islam? Silakan, terima kasih. Silakan Rion. Silakan ditanggapi Rion. Saya mau menanggap, ya jelas ini saya bahas Pak. Saya bahas baru buka mic saya. Ini saya jawab, saya tanggapin ya. Tadi si Mbak Rifa menyebutkan kenapa dipermasalahkan bahwa kami mendapat tafsir itu dari ulama kami yang lebih valid, kan seperti itu. Saya bukan mempermasalahkan itu. Loh, justru tadi saya mengkutip itu. Kalian yang tidak mengkutip itu justru. Dari tadi kalian berbicara tentang masalah Mesiasan sama sebelum saya bergabung, tidak sedikit pun kalian kutip tentang tafsir. Justru saya yang mengutip itu. Itu satu. Jadi itu terbantahkan. Bukan saya menyalahkan tentang tafsir. Patokan saya justru tafsir. Itu satu. Poin kedua tentang masalah itu rumpun semetik. Benar. Saya juga tahu. Arab, Ibrani dan Arab itu rumpunnya semetik. Bahkan kalau kamu tahu nggak dari mana itu rumpun berasal? Saya juga tahu itu bahkan. Tapi bukan itu permasalahannya. Permasalahannya begini, Bu. Diurapi dengan mengusap itu berbanding terbalik. Satu, kalau Mesias Isa Al-Masih ini, dia mengusap, tangan dia berada di kepala orang. Dia mengusap orang itu sembuh. Nah, ini perbedaannya seperti ini. Yang kalau diurapi, dia itu bukan aktif. Diminyaki, dinobatkan. Bukan tentang mengusap. Satunya mengusap, satunya diurapi. Di mana samanya?
Kalau memang itu satu rumpun, nggak mungkin berbanding terbalik. Satu bentuk aktif, satunya bentuk pasif. Ini berbanding terbalik. Ya, jadi jangan sombong dengan masalah karena rumpun simetrik lantas langsung benar. Oh, jauh. Sama sekali. Yang ketiga, yang terakhir yang saya ulang tentang masalah bagaimana kamu bisa membuktikan bahwa kitab ini valid. Saya nggak akan menjawab karena apa? Karena ini tidak termasuk dalam topik yang kita bahas. Ini lari dari topik yang kita bahas karena kita berbicara tentang perbandingan antara Yesus dengan Isa. Titik. Bukan tentang kitab. Oke, beda itu. Oke, di last time ya. Terakhir saya Ya. tanggapi. Oke. Mungkin silakan nanti yang lain melanjutkan. Oke. Karena menurut Rion tadi, yang Rion permasalahkan adalah kalau di dalam perspektif Arab, Al-Masih atau Masaha itu mengusap. Rion menyimpulkan dukun Isa gitu. Dan tema pada kali ini diangkat adalah Isa dan Yesus. Kalau bagi kami umat Islam, terus terang, ini sebelum saya tepiskan dulu pandangan ulama, saya bawa pandangan pribadi. Kalau yang dimaksud Yesus yang mati di tiang salib itu bukan Nabi Isa. Tapi ketika ada sesosok tokoh yang kehidupannya itu ada, nyata, dan nama ibunya sama, Ibnu Maryam, dan dia memiliki kelebihan begitu dan begini, dan cerita ini turun-temurun, bagaimana mungkin seseorang bisa menghilangkan cerita itu? Artinya cerita itu akan berkelanjutan. Contoh kayak Rion, orang tahu Pak Jokowi lah misalnya. Orang kan tahu kisah Pak Jokowi ini. Lalu orang Jawa membuat buku tentang Pak Jokowi. Orang Sumatera Barat membuat buku tentang Pak Jokowi. Tentang Pak Jokowi ini tidak mungkin akan berubah 100%, hilang 100%. Pasti akan ada sisa-sisa kebenaran. Entah siapa yang benar nanti, orang Jawa atau orang Padang. Di Padang namanya akan menjadi Jokowa, di Jawa akan menjadi Jokowi, di Banten akan jadi Jokowi. Itu yang terjadi dengan Isa atau Yesus. Penulis kitab Rion itu ada beberapa orang, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa saya singgung bagaimana cara Rion memastikan kepada kami bahwa kitab Rion yang terpercaya? Karena Yesus versi kitab Rion itu menurut Rion berbeda dengan Nabi Isa yang kami imani sebagai utusan Allah, yang kami imani sebagai Rasulullah di dalam Al-Quran. Sementara kami umat Islam sendiri tidak menolak Isa itu sebagaimana yang dia akui di dalam kitab Rion. Kecuali kami mengimani Isa berbeda dengan apa yang dia akui di cerita-cerita orang lain gitu loh. Orang lain membuat kisah tentang si tokoh ini. Konkretnya deh. Coba. Oke, konkretnya begini. Oke. Gamblangnya gini, Rion. Ketika Rion mengatakan Isa dengan Yesus, entah itu berbeda, entah itu sama, bagi saya itu nggak penting. Yang penting bagi saya adalah siapa si tokoh ini menurut pengakuannya. Siapa si tokoh ini menurut yang dia sendiri yang harus mengatakan dialah ini, akulah ini. Tapi kalau kita lihat dalam Bible, dia Ya, sorry, jangan bilang Bible, Injil. Bible itu banyak. Allah sebagai Tuhan itu hanya alegori. Anak Allah itu hanya alegori. Injil. Ulangin. Sorry, tunggu sebentar. Kitab Injil bilang. Kitab di Injil dalam, bilang. ditunggu. Injil. Bible. Kitab Rion pakai bahasa Yunani. Enggak. Injil. Bilangin dulu. Injil itu kan. Injil dulu. Bilangin dulu Injil. Kalau saya mau tanggapi Kabar makan kitab ya. Kalau kita kembali ke bahasa Injil itu kabar. Apakah kabar? Oke. Nggak usah memaksa gini. Enggak, Bible itu kumpulan buku. Bible bukan Injil. Nah, ini Rion ini tidak menerima kenyataan, saya lihat. Kenapa? Biblos adalah kumpulan kitab-kitab. Sementara yang kita bicarakan adalah kitab Yohanes, kitab Markus, kitab Matius. Itu kumpulan kitab yang di dalam bahasa Yunani, yang bahasa kitab Rion itu Biblos. Kalau Injil itu kabar baik menurut pemahaman Rion sendiri kan. Apakah kabar yang disampaikan Yesus itu berbentuk kitab? Halo? Lanjut. Jadi jangan memaksakan. Kita kalau mau kembali ke bahasanya, saya akan gunakan Biblos. Rion memaparkan Yesus berdasarkan Biblos Rion. Kami memaparkan berdasarkan Al-Quran kami. Kalau saya bisa membuktikan keakuratan Al-Quran saya, lalu saya minta bagaimana Rion bisa membuktikan bahwa yang diceritakan di dalam Biblos itu betul-betul seperti itu adalah nyata dan itu adalah kebenaran. Buktikan bahwa kitab ini terpercaya gitu loh. Itu logis maksud saya. Nah, jadi kembali ke Isa dan Al-Masih dengan Mesiah. Kan saya sudah katakan tadi, Mesiah itu berbahasa Ibrani.
Kebetulan Nabi Isa itu tidak menggunakan bahasa Arab. Gelarnya itu menggunakan bahasa Ibrani, yaitu Mesiah. Dan di dalam perspektif Ibrani, Mesiah itu artinya diurapi. Diurapi ini bukan diurap dijadikan urap, enggak, tapi ada diangkat menjadi raja. Disucikan juga bisa, karena bait suci mau diangkat jadi apa emang? Bait suci diurapi emang diangkat jadi apa coba? Kalau maknanya cuma satu doang. Itu yang disebut dengan istilah bahasa Arab itu satu kata memiliki makna banyak. Itu loh, Rion harus paham bahasa Semitik itu memang begitu karakteristik. Jangan ngajarin saya, jangan ngajarin saya. Nggak, bukan ngajarin, Lanjut, yang lanjut, udah lanjut, ya syukur lanjut, kalau kamu lanjut, tahu, jadi lanjut, nggak perlu lanjut. lagi. Jadi artinya ketika di dalam perspektif Ibrani, Mesias artinya itu diurapi dengan makna diangkat menjadi juru selamat atau dijadikan Mosia, yang Musa juga adalah Mosia, Ehud juga Mosia, atau diangkat menjadi orang yang ditinggikan dalam, atau dalam perspektif bahasa Ibraninya lebih lagi Nevi atau Navi, yang artinya itu sesuatu yang mengalir atau buah perkataan, karena itu memang betul semuanya itu. Di dalam Navi saja dalam bahasa Ibrani itu ada beberapa makna yang mengalir dari tempat tinggi, kemudian yang perkataan buah bibir, karena Tuhan meletakkan perkataannya di bibir mereka para nabi. Apa dalam bahasa Arab nabi? Berasal dari kata nabaa, yaitu yang ditinggikan. Jauh enggak jauh, enggak, ini saya jelaskan Langsung konstruksi aja, bahasa. jangan menyempit aja, yang menyempit. Ini Masaha dengan Mesiah itu tidak berbenturan maknanya. Ketika Mesiah artinya diurapi, ayolah buka, terima kenyataan bahwa ketika sesuatu diurapi itu diusap. Masaha artinya melakukan pengusapan. Ya, karena memang itulah gelar Nabi Isa menurut imam kami di tafsir, bahwa beliau itu ketika mengobati orang yang sakit diusap. Karena faktanya ketika seseorang dijadikan Mesias atau bait suci dijadikan Mesias, diurapi, itu diusap dengan minyak urapan. Diusap, Rion. Enggak dicemplungkan ke air danau atau di sungai Tiberias itu, enggak. Jadi diusap. Dan makna jangan terlalu lebar. ini bukan Rion, ini bahasa yang kita gunakan di sini, satu kata memiliki makna banyak, tapi makna itu mencakupi makna sesungguhnya, akan banyak, arti yang sesungguhnya akan bertemu ketika makna-makna ini. Contoh Mesias dengan Masaha itu enggak berbenturan maknanya, Rion. Dan Isa ini menggunakan bahasa Aram. Lalu ketika gelarnya sebagai menggunakan bahasa Aram atau bahasa Ibrani yaitu Mesias, sah-sah saja ketika di dalam bahasa Arab dia Al-Masih. Dialek berbeda tapi maknanya tidak berbenturan gitu. Jadi nggak ada yang aneh. Nah, kalau saya nyatakan ini closing statement ini jelas dari saya, silakan nanti silakan. Saya tanggapinnya. Yesus Saya mau nelfon. dengan Isa, kalau yang digantung, yang mati di tiang salib itu bukan Nabi Isa. Oke, beda. Tapi kalau yang diceritakan sosok tokoh memiliki seorang ibu yang disucikan dari lahirnya, kemudian memiliki mukjizat, kemudian dia hendak dibunuh orang Yahudi yang dengki dengan dia, itulah dia Isa ibnu Maryam. Oh, kalau masalah nama kita tahu ya, namanya di mana-mana. Orang Samaria mengatakan Yeshua, Isu, ada yang mengatakan Yesus, di barat namanya Yesus, di Indonesia namanya Yesus, di tempat lain namanya Isowa, Yesus. Kemudian dalam bahasa Arab dipanggil Isa. Apa salah? Nah, jadi kalau dikatakan yang diceritakan tokoh Rion ini harus buktikan bahwa perspektif Bible tentang Yesus itu lebih valid. Ya buktikan kevalidan Bible itu sendiri itu. Nah, saya akan mampu buktikan Al-Quran saya lebih valid gitu. Thank you. Terima kasih. Saya tanggapin ya. Saya tanggapin tentang statement kamu yang terakhir itu tidak akan saya tanggapin karena itu berbanding masalah perbandingan kitab. Ya, yang kita bahas bukan saya nggak bisa jawab. Yang kita bahas tentang masalah Mesias, dan tadi yang aku kasih batasan masalah kita tentang Mesias dan Al-Masih. Oke, saya mau tanggapin sama kamu bilang, oh itu nggak apa-apa, istilah berbeda, yang penting nggak berbenturan, nggak apa-apa. Permasalahannya berbenturan, itu permasalahannya. Satu, kalau memang kan kalau Al-Masih itu artinya Isa menurut pendapat berbagai macam ulama ya, dan itu ada 3 macam pendapat itu ya. Kamu kan cuma ambil satu macamnya dong. Tapi ada 2 hal yang lain, kakinya rata dan dia suka melakukan pengembaraan. Tuh, yang kamu ambil cuma satu, it's okay. Gak apa-apa, kita ambil sampel yang satu itu aja ya. Karena dia suka mengusapin dalam hal mengobati, dia disebut Al-Masih.
Artinya yang diusap siapa? Orang lain kan? Yang mengusap siapa? Al-Masih itu merujuk kan ke Isanya kan. Nah, Isanya ini mengusap. Orang yang diusap itu bukan Al-Masih namanya. Yang diusap itu adalah ya si penyakitan ini, si pesakitan ini. Yang disebut Al-Masih kan si Isanya. Nah, itu berbanding terbalik. Justru kalau semua apapun nama yang ngomong Mesias, dia itu diurapi. Si pengurapnya itu bukan Mesias namanya. Mesias itu tentang diurapi, penobatan, ditobat, di barang pun disucikan itu dengan diusap. Semua diusap, bukannya mengusap. Berbeda, berbenturan, bukan hanya berbenturan, berbanding terbalik. Jangan bilang sama. Satu, yang ketiga tentang masalah ini statement gue terakhir, tanggapan gue terakhir, karena nggak semua yang gue harus tanggapin kan. Tentang masalah Injil, kamu bilang biblos, kitab kamu biblos, kamu nggak belajar berarti. Biar kalian tahu nih ya, biar kalian tahu nih faktanya. Injil itu halo Ya, suara nih. lanjut. Injil itu Pak, itu adalah serapan dari bahasa Yunani. Kata Injil itu sendiri nggak tahu kok, nggak bisa di lu arti itu Injil itu karena apa? Itu bahasa serapan dari mana? Bahasa Yunani. Evangelion, F itu baik, Angelion kabar, makanya ada kata angel, pemberi kabar kan. Angelion itu kabar, F itu baik, nyampe ke Mesir disebutnya Wangil, nyampe di orang Arab, di kesan di Arab disebutnya Injil. Yang ngembat istilah itu ilah kamu masuk ke kitabmu. Justru itu adalah bahasa serapan yang ditulis oleh kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang ditulis oleh bahasa Yunani. Oh, hadirin mana buktinya? Liatin, ini buktinya nih. Jadi kalau ngomong itu harus ada literasi. Jangan GR kamu. Nih, Injil bahasa Yunani disebutnya Evangelion. Evangelion yang berarti kabar baik. Bahasa Arabnya Injil, bahasa Inggrisnya Gospel. Bukan Biblos juga. Biblos nanti gue jelaskan tentang Biblos ya. Adalah istilah yang digunakan untuk menyebut keempat kitab pertama dalam Alkitab Perjanjian Baru. Ini tentang etimologinya gue baca. Langsung ke etimologinya aja deh. Ini ya. Ini kalian baca kan? Lihat, istilah Injil berasal dari bahasa Arab. Ya. Yang liatin ini, yang diturunkan dari bahasa Yunani. Itu serapan. Jadi sampai botak kepalamu, artiin itu Injil dalam bahasa Arab, nggak ada yang tahu. Karena apa? Itu bahasa serapan. Bahasa induknya itu bahasa Yunani. Yang merujuk semua di tulisan kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini fakta yang saya ngomongin. Ini bukan GR. Terus kamu tiba-tiba langsung mengklaim kitab saya Biblos. Biblos itu dari istilah Yunani yang terdapat di terjemahan kitab Torah yang namanya Septuaginta. Kitab-kitab itu disebut Biblos. Artinya kitab-kitab. Tanya itu orang Yahudi. Mereka tahu tuh. Dan itu belum ada Injil. Yesus belum turun. Sudah dikenal Biblos. Dan itu merujuk kepada 5 kitab Musa. Itu kamu belajar. Jangan cuma hanya debat mulu tapi gak pernah belajar. Biar nggak norak. Ini di lingkungan akademisi. Saya ngomong kayak gini, malah justru saya diketawain. Kok kamu ngomongnya ngajarin hal sepele? Di orang akademis ini nggak pernah bahas kayak gini-gini nih. Oh, liatin si Zakir Naik. Dia pasti nyebutnya gospel. Walaupun dia itu menurut saya salah, tapi dia dengan jelas menyebutnya gospel. Saya kalau dia berbahasa dengan bahasa Inggris, ya Injil itu dengan gospel, bukan Biblos. Coba lu liatin orang-orang Inggris tuh ngomongin berbahasa Inggris, nggak pernah Biblos. Gospel dia itu merujuknya ke Injil. Jangan norak. Itu namanya itu namanya fonetik korespondensi. Setiap orang tuh punya lidah masing-masing. Nggak mungkin orang Arab sama orang Mesir itu nggak bisa menyebutkan Evangelion dengan benar. Nggak bisa. Nyampe orang di Kristen Arab ini ya Pak, bukan di Quran. Di Kristen Arab itu Evangelion itu disebutnya Injil. Itu dari serapan dari bahasa Mesir. Mesir itu menyebutnya Evangelion itu dengan Wangil. Masuk ke Arab disebut Injil. Masuk ilahmu datang, diembatlah itu istilah orang Kristen di Arab masuk ke kitabmu. Terus kamu klaim itu adalah kitabnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan. Itu kitabnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu yang benar. Seperti itu ya. Gue pengen izin dulu keluar. Terima kasih. Tapi sebelumnya Jangan Rion. Bentar. Terakhir Rion. Jangan pergi dulu Rion.
Kamu Sebentar Mbak, boleh Oke, sedikit oke, memotong oke. sedikit untuk Rion Siap, ini. siap, siap. Rion, kamu ngerti istilah apa ya? Kamu ngerti maksud dari serapan sama ejaan nggak? Kamu tadi ngomong Injil itu serapan dari bahasa Yunani yaitu evangelion itu ya. Sekarang gini, kamu ngomong serapan. Udah keluar bang, udah keluar. Udah keluar ya? Udah keluar ya? Ya udah keluar. Udah Mbak, silakan Mbak. Enggak, ini Rion ini dia nggak mau ditanggapi karena mungkin dia tahu saya akan bawa apa. Kalau dia mengatakan sebenarnya Injil itu bahasa Yunani, coba kita buka di dalam kitab Markus 1:46 ya, kita buka ini ya. Sepakatnya semua para pastor, para pendeta, bahkan mohon maaf bahkan siapa Netanyahu pun mengatakan bahwa Yesus ini menggunakan bahasa Aram. Tapi kita lihat, iya bentar ini saya coba share screen. Oke, Matius, bentar. Markus 1:38-39 coba dibuka. Itu bertanda warna merah ya. Nah, kalau 1:38-39. Jago dia Siriang itu Kak. Enggak, ini terakhir nih dia harus dibaca, dengar ini. Jadi gimana ya kalau fakta-fakta sejarah ini kan penelusuran para arkeologis. Nah, coba kita baca ini. Ini lucu logikanya ya. Mereka orang Kristen sendiri, pasturnya, pendetanya, bahkan Netanyahu pun percaya bahwa Yesus itu menggunakan bahasa Aram atau bahasa Ibrani, bahkan lebih cenderung ke bahasa Aram. Tapi coba ini berwarna merah kan, tinta merah kan. Ini menurut kitab mereka. Coba jangan di-close dulu, ini warna merah bukan? Oke, berarti ini perkataan Yesus. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Kira-kira mungkin nggak si Yesus ngomong pakai bahasa Yunani kepada muridnya yang cuma tukang nelayan? Jadi Injil ini kalau dia di dalam arkeologis atau di dalam akademis memang dinyatakan bahwa Injil ini adalah bahasa Yunani yang berasal dari Evangelion. Tapi secara faktualnya Yesus yang dipercayai berbahasa Aram dan berbahasa Ibrani itu menggunakan kata-kata Injil. Apa kira-kira gini, ada orang nih ngajarin saya nih orang Padang, ngajarin orang Padang bicara sama orang Padang, terus Belanda lagi menjajah pada waktu itu, kira-kira saya pakai bahasa Belanda nggak sama orang Padang? Saya lagi ngajarin orang Padang nih. Ini logika sederhana aja gitu. Dari mana? Dan bahkan inilah yang saya bilang, kalau sejarah yang datang dari mereka ya itu bisa saja, kita kan tidak menuduh ya, tapi secara fakta sejarah atau ini kan penelusuran manusia yang abad sekarang ini gitu, yang baru datang, dan ini pun bisa nanti ketika ditemukan lagi arkeolog menemukan lagi fakta-fakta, akan banyak perubahan-perubahan seperti yang terjadi ditemukannya Dead Sea Scroll, bahwa banyak ayat-ayat di dalam Bible tidak terdapat di manuskrip awalnya atau apa. Bahkan seorang teologis William Barclay pun berani menghapuskan ayat 1 Yohanes 5:7 dengan alasan bahwa itu tidak terdapat di manuskrip aslinya. Artinya ada yang menambahkan. Jadi apalagi masalah sejarah gitu. Nah, Islam dengan Kristen berbeda. Islam ini, sejarah Islam itu berkesinambungan kisahnya. Ibnu Abbas menceritakan, Ibnu Abbas menyampaikan lagi kepada perawi-perawi di bawahnya. Siapa Ibnu Abbas? Sejaman dengan Rasulullah. Nah, mereka dapat informasi ini dari mana? Nggak jelas, penulis kitabnya aja nggak jelas. Nah, itu kenapa saya ajak Rion membuktikan bahwa Yesus yang di dalam perspektif Bible-nya lebih bisa dipercaya. Gimana mau percaya kisah Yesus dalam Bible, orang penulis kitabnya aja nggak tahu siapa? Nah, itu aja. Mohon maaf saya lebih dominasi di sini. Mohon maaf ikhwan fillah. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya di sini, karena Rion memang harus diajarin. Kalau nggak kasihan ini. Aku tuh pengen ini sih. Dia kan ngomong serapan. Sekarang dia nggak bisa membedakan maksud dari istilah serapan dengan dialek. Sedangkan serapan itu tuh kayak gini nih. Misalkan rahim dalam bahasa Arab dan rahim dalam bahasa Indonesia, itu baru serapan. Tapi maknanya berbeda. Serapan itu yang paling jelas itu maknanya yang bergeser itu antara kalimatnya. Kalimat itu kan bahasa Arab dipakai di Indonesia. Kalau di dalam bahasa Arab maknanya itu kata, kalimat. Tapi di Indonesia diserap bahasa kalimat, diartikan sebagai apa? Kumpulan kata, kalimat. Begitu juga Bible mereka menyerap kata Allah.
kata Allah dimakna mereka sebagai kata ilah, sementara jelas-jelas di dalam perspektif bahasa Arab sendiri yang disebut dengan sembahan itu bukan Allah tapi ilah. Allah adalah nama Allah. Mereka serap ke dalam Bible mereka ganti maknanya, lalu mereka mengatakan kami nggak masalah dengan ini karena toh sudah dipakai juga zaman dahulu. Karena lucu dengan onten ini. Sedangkan kalau ngomong dialek itu tuh kan pelafalan orang Arab. Masa orang Arab nyebut angelion. Sekarang tadi aku coba nih tag aku di room chat. Ini Aderion, namamu kalau dipanggil orang Arab itu kalau nggak Adai Rayon atau Adi Rian, nggak mungkin lah Adi Rion disebut. Ini kadang aku suka greget yang kayak gini, nggak paham istilah serapan sama dialek. Iya, kalau masalah